Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha ilai ta'ala wa li syafatil Qur'anil Karim wa li syafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li barakati sultan auliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa li karamati auliya ilah wa ala mana wa salafus sholeh wa ala mana wal hadirun fi hadzal majlis wa ala kulli niyatin sholihah syai'ul la ilaha fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbi ghafirli wali walidayya amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Para mujahidin, para kiai, para ustadz, semuanya yang saya hormati, rahimakumullah. Semoga senantiasa mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ini kalau berada di Masjid Nabawi sudah jamaah 40 sholatan. Kalau di Nabawi jamaah 40 sholatan itu sama kalau di luar Masjid Nabawi 40 hari. Itu kalau kata sabda Nabi, dibebaskan dari neraka, dicatat sebagai ahli surga. Jadi, tapi karena ini masjid Aulia Cendekia, ya semoga karena kholwat itu, kalau kholwat itu bagi orang syariat sama dengan haji itu. Jadi puncaknya thariqah itu di kholwat. Kalau syariat puncaknya di haji. Maka kalau di Jawa pulang kholwat itu kayak pulang haji. Kalau di Berjan orang Ngambal itu daerah Kebumen, itu beli sarung lebih dari 100. Nanti pulang dibuat oleh-oleh itu buatan. Kayak orang pulang dari kholwat itu kayak pulang haji daripada yang nengok itu banyak. Ngalap berkah itu. Kalau di daerah Jawa, di daerah Kebumen, daerah nah, makanya kadang-kadang kita ini melihat orang zikir. Kalau orang zikir 1000 itu kan 10 kali putaran. Itu kalau yang umum. Tapi ada juga yang 10 kali pentolan. Jadi 333. Nah itu makomnya makom Nabawi. Jadi seperti Masjid Nabawi dengan masjid di luar Nabawi. Makanya jangan lah itu kok pikir kok cuman sebentar. Itu karena satu pentolan sama dengan satu putaran. Pak Supri ra kena niru kaya ngono. Terus niru-niru.
Jadi kita syukuri, insya Allah kalau sampai hari Kamis kemudian sampai asar kok kita masih jamaah terus, sudah jamaah 50 waktu ditambah dengan sholat qobliyah ba'diyah. Sehari itu yang jamaah 35 tambah 8 ya. Karena fardunya 17 rakaat, nafilah qobliyah ba'diyah 18, duha 8 ya. Jadi dah 43 rakaat tiap hari, 10 hari 430 rakaat. Saya kira kalau di rumah berturut-turut seperti itu ya, tanpa putus ngoten nggih. Tanpa putus ya, ya mungkin, tapi terlalu memaksakan. Jadi kita syukuri bisa melakukan kholwat, bukan hanya masalah zikir tapi masalah sholat dan lain sebagainya. Perlu saya sampaikan juga, sebetulnya ini juga pribadi, kenapa saya ini dimanapun juga kalau sebelum bicara mesti Fatihah dulu. Karena satu, orang itu haram membicarakan thariqah tanpa membicarakan syariat. Nah, yang sering saya lakukan di majelis thariqah itu pembicaraannya bab thariqah. Nah, dengan awal membaca Fatihah itu berarti sudah mengaji atau belajar masalah syariat. Jadi kalau nanti di tengah tanpa menyinggung masalah syariat, berarti di awal sudah belajar masalah, sudah menyinggung masalah syariat. Karena syariat yang paling utama sholat. Sholat yang paling pertama adalah Fatihah. Yang kedua, Fatihah itu mengantarkan, sebagai pengantar segala tujuan, apalagi diikuti dengan tawasul, ridho ilah, minta ridhonya Allah, syafaatil Quran, karena yang kita bahas ini semua kan dari Quran. Dari Quran. Walaupun kadang-kadang di tengah masyarakat ini sekarang, terutama di Indonesia, ini ada bukan kekeliruan tapi salah kaprah. Kalau orang hafal Quran sering disebut hafid, padahal hafid itu hafal hadis 10.000. Kalau hafal hadis 50.000 itu disebut hujatul Islam. Kalau hafal Quran itu hamilul Quran, bukan hafidul Quran sebetulnya. Jadi yang mengandung Al-Quran bukan hanya sekedar hafid tapi hamil. Jadi bahasa yang baku itu sebetulnya hamilul Quran, tapi di tengah masyarakat kita hafid. Kalau hafid itu hafal 10.000 hadis berikut rawinya. Itu hafid. Kalau 50.000 hadis berikut rawinya hujatul Islam, seperti Imam Ghazali. Nah, ini kumpung durung, mumpung belum, ya masuk saja, jadi nanti daripada. Ya, tapi kalau anak muda itu enggak, bukannya masuk, pasti alasan hujan pulang. Monggo, diberi anu lagi anuan Pak. Men niku men saged mlebet.
Karena Thariqah ini juga semuanya terkandung dalam Al-Quran, tidak terlepas dari Al-Quran dan hadis. Bagaimana yang disampaikan oleh Syekh Junaidi Al-Baghdadi. Jadi semuanya itu. Begitu juga Syekh Abdul Qadir Jailani. Orang itu boleh senang atau benci, tapi harus disesuaikan dengan kitab dan sunnah, Quran dan hadis. Kita membenci orang itu boleh, kalau memang Quran atau hadis memperbolehkan. Begitu juga kita tidak boleh menyenangi kalau memang tidak cocok dengan Quran dan hadis. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani dalam Manaqib itu kan ada disebutkan. Jadi Thariqah ini tidak lepas dari, bahkan ayat yang paling jelas sendiri, wa allahu istaqamu 'alat thariqati lasqainahum ma'an ghadaqa. Walaupun itu banyak tafsir, karena mufassir itu menurut latar belakangnya. Kalau latar belakangnya itu ahli tasawuf, ya mengartikan secara tasawuf. Kalau latar belakangnya syariat murni, ya syariat murni. Jadi mufassir itu tergantung dari. Wa allahu istaqamu 'ala thariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Seandainya kamu sekalian itu istiqomah. Kalau dalam kitab itu istiqomah itu maknanya mudawamah ala ta'atillah. Jadi yang disebut ta'at itu terus menerus tanpa henti, langgeng dalam ta'at kepada Allah. Jadi kalau Mbah Sumadi kok selalu duduk di sini, ini belum disebut istiqomah. Karena istiqomah itu selalu taat kepada Allah. Kalau duduknya itu duduk taat, ya ada anak muda setiap hari duduk di pinggir jalan terus, wah itu istiqomah di pinggir jalan, nggak boleh itu ya. Jadi pengertian istiqomah itu mudawamah ala ta'atillah. Seandainya kamu sekalian kok istiqomah dalam menjalankan thariqah, atau dalam bahasanya yang bahasa tafsir umum menjalankan aturan Allah, yakti Allah akan memberikan hujan yang deras. Ya, jadi ini karena 9 hari kita istiqomah, 8 hari ya. 8 hari istiqomah berkali hujan yang deras. Nah, hujan itu tanda dari rezeki, dari kehidupan. Karena kehidupan itu ditandai dengan air. Ini cara perhitungan dokter, apa ahli kesehatan, manusia ini paling bertahan tidak kemasukan zat cair itu hanya 40 hari. Maka kenapa manusia itu selalu dihitung 40 hari? Inna hadakum yujma'u khalqul batni ummiya arba'ina yauman nutfah summa yakunu 'alaqatan yadali summa yakunu mudghatan. Hitungannya 40 hari 40 hari. Kholwat 40 hari. Nabi Musa puasa 30 hari, kemudian bibirnya kering, terus lidahnya dijulurkan. Oleh Allah dihukum tambahi 10 hari, jadi 40 hari. Jadi ini kalau yang kholwat kok do milih-milih bisa ditambah itu.
Kalau Nabi Musa itu cuma ditambah 10 sehingga genap 40 hari. Nabi Muhammad 40 hari, semua 40 hari. Nabi Nuh 40 hari di dalam kapal perahu. Perhitungan manusia 40 hari karena memang kehidupan manusia itu dihitung per 40. Nah, air ini tanda kehidupan. Maka dalam syariat yang diperhitungkan dalam zakat itu air. Kalau pupuk dan sebagainya tidak diperhitungkan dalam zakat. Kalau airnya beli mengurangi jatah zakat. Yang tadinya 10% jadi 5%. Itu air, karena air itu hidup. Nah kalau pupuk itu menyuburkan. Makanya walaupun pupuknya habis berapapun juga tidak akan mengurangi jatah zakat. Oleh karena itu dalam ayat ini ma'an ghodako, yang disebutkan itu air yang deras. Berarti kehidupan yang selalu kecukupan. Jadi orang yang istiqomah dalam menjalankan agama, khususnya kalau diartikan khusus alat torikoti, karena bahasa torikoh itu diambil dari sini. Bahasa torikoh, kenapa ajaran agama yang kita lakukan zikir itu kok pakai nama torikoh, padahal torikoh itu dengan syariat sama-sama jalan. Mansalaka torikon, jadi sama. Cuman dalam istilah ada perbedaan. Kalau syariat itu kendaraannya safina, as-syari'atu kasafinatin, wat tariqatu kal bahri, wal haqiqatu turun gola. Syariat itu bagaikan perahu. Kalau thariqah bagaikan laut. Hakikat mutiara yang ada dalam laut. Kalau di darat, syariat itu ya kendaraan. Thariqah itu jalannya. Hakikat tujuannya. Yang sambung antara perjalanan, sambung dari perjalanan, dari berangkat sampai tujuan itu jalan. Kalau kendaraan tidak sambung. Kalau kendaraan itu sekarang berangkat dari sini menuju pamannya ke Lampung, di sini sudah nggak ada kendaraannya Lampung. Kalau sudah sampai Lampung, kendaraannya di Lampung. Tapi kalau jalan masih sambung antara sini sampai Lampung. Makanya thariqah itu karena itu jalan harus dengan silsilah yang sambung. Jadi kenapa kalau thariqah kok harus dengan silsilah yang sambung? Karena thariqah itu jalan. Jalan tidak bisa putus. Dari tempat pemberangkatan sampai pada tujuan, jalannya masih ada. Tapi kalau kendaraan itu sekarang mobilnya di sini, kalau sudah sampai mobilnya di sana. Sini sudah ada mobil. Dan bisa dilepas. Itulah makanya harus pakai silsilah. Ini karena waktunya mulainya malam, lebih baik yang ada mau tanya terus tanya saja. Ya. Ada pertanyaan silakan tanya. Karena barangkali besok malam
Kalau capek ya ora ngono sak niki mon dan cara ora ya. Ora. Aja sok nyalahke udan, ora diparingi udan sampeyan. Aja sok nyalahke udan. Ora udan deres nek ya ora apa-apa. Besok ora diparingi udan kapok. Monggo yang mau anu silakan. Dia masuk sini naik dengar ke semua. Melebu Pak Iki. Lah ditutup. Pintunya ditutup. Pon. Silakan yang mau tanya silakan. Ya khususnya masalah thariqah dan kholwat. Ya. Hubungan Wali Songo dengan thariqah. Wali Songo itu sebetulnya bukan hanya Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Kri dan sebagainya. Sebelum itu sudah ada Wali Songo. Jadi sejak Syekh Subakir masuk ke tanah Jawa, itulah mulai ada Wali Songo. Cuman yang terdahulu itu Wali Songo pulang lagi ke negaranya, ganti lagi, ada 9 lagi. Ada yang pulang, kembali lagi. Yang terakhir itu Sunan Gunung Jati. Lah semuanya itu thariqah, nggak ada yang nggak thariqah. Termasuk Syekh Subakir itu dari Rom. Ketika mau ke Indonesia, ke tanah Jawa, itu pamitan sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi Syekh Subakir masuk ke Indonesia itu berarti antara abad ke-16 ke-6 ya, ke-6 Hijrah. Jadi sekitar tahun 500 berapa Hijriah. Itu sudah ada wali di Indonesia. Dan semuanya thariqah. Nggak ada Wali Songo yang tidak thariqah. Ya cuman thariqahnya macam-macam. Bahkan dulu itu pengurus NU itu wajib thariqah itu. Kalau Suriah, pengurus Suriah di samping wajib thariqah juga wajib punya pesantren kalau dulu. Kalau dulu. Kalau sekarang karena politik jadi pelada yang benci thariqah. Tapi karena politik alasan. Ada wali. Sumatera wali banyak, kalau datangnya wali itu kan lewat Aceh kan. Lewat Aceh, kemudian datang ke Jawa ya. Nah, di Palembang ini kan ada yang yang guru thariqah Syekh Abdul Somad At-Palimbani itu. Itu kan guru thariqah juga. Terus ada Syekh Khotib. Syekh Khotib muridnya Syekh Khotib Sambas yang nulis deskripsinya Fathul Arifin itu justru dari Palembang. Saya ada anunya itu sekarang ada di Perpustakaan Departemen Agama Pusat, Kementerian Agama ya.
Jadi sifatnya itu nih, kalau bahasa dulu daerah. Setiap mursyid itu menjadikan badal atau menjadikan mursyid, ditulis sendiri tulisan. Bagaimana cara melakukan apa? Seperti inilah buku petunjuk gitu. Batul Arifin. Karena di Sumatera ini pemerintahnya kurang cerdas. Kalau di Jawa kan cerdas. Menteri daerah makam itu dijadikan wisata religi. Pendapatannya juga banyak. Jadi Sumatera belum ada itu. Padahal itu bagi pemerintah juga menguntungkan, masyarakat menguntungkan. Tapi kan nggak diopeni di Sumatera ini. Kalau yang paling itu Abdul Somad Paling Bani itu yang terkenal. Bukan hanya di Indonesia tapi dunia itu tingkatnya. Seperti Kiai Marogan itu kan juga dikenal itu. Monggo yang lain. Apa ada hamba-hamba sampai pada makrifat tanpa melalui thariqah? Nggih wonten, bisa saja, bisa terjadi. Makanya itu kemarin saya sampaikan keputusan Basul Masail di Muktamar Thariqah pertama itu, biat thariqah bagi orang yang sudah alim itu sunat, bagi yang orang awam wajib. Karena orang alim bisa makrifat. Cuman beliau ini, karena thariqah ini ada dua. Penyebutan thariqah itu kadang berbeda dengan tasawuf. Kalau thariqah ini tasawuf yang ada aturannya, ada organisasinya. Seperti ke Syekh Abdul Qadir Jailani, aturannya bagaimana? Tapi kalau yang langsung ke Nabi melakukan kegiatan thariqah yang tanpa kaifiyah seperti puasa dan lain sebagainya, itu tasawuf itu tidak melalui biat. Jadi bisa juga tanpa biat, bisa sampai pada wusul makrifat itu bisa. Cuman yaitu benar-benar tasawufnya tinggi.
Jadi kalau thariqah ini ada ikatan. Thariqah ini karena disebut thariqah karena ada ikatan. Kaifiyah. Cara berzikir seperti ini, caranya seperti ini, ditentukan oleh gurunya. Nah, sedangkan tasawuf yang tanpa thariqah itu tanpa ada ikatan. Nabi puasa Senin Kemis, umpamanya, ya jalankan Senin Kemis. Nah, itu thariqahnya yang orang yang tidak melalui biat. Cuman sebagaimana kita ini apa mungkin kita sampai Jakarta tanpa rombongan? Ya kalau memang sudah punya SIM kan bisa, ya, bisa nyetir, punya SIM kan bisa. Tapi kalau kita ini belum bisa nyetir, belum tahu jalan, ya lebih baik rombongan, masuk Qadiriyah, Najabandiyah, masuk Sadaliyah, kan gitu. Kalau kita masuk rombongan itu dari berangkat sampai tujuan kok tidur, asal sopirnya sampai tempat ya kita sampai tempat. Kalau kita masuk rombongan thariqah itu bodoh gimana pun juga, asal mursyidnya pinter ya sampai sana. Cuman perbedaannya, kalau misalnya dari Palembang mau ke Jakarta kok tidur terus, gitu, nggak tahu pengalaman. Di sana tanaman apa, di sana ada apa, nggak ngerti apa-apa. Beda kalau yang melek, gitu, bisa cerita. Tapi kalau masalah nyampenya nyampe. Yang sering kita umpamakan, orang bodoh itu ibaratnya kerikil. Kerikil itu kalau dijual satu nggak lagi. Kalau ada kerikil satu kok dijual itu nggak lagi. Jadi orang awam kan itu kalau masuk surga sendirian itu nggak lagi. Kalau nggak rombongan, itu golongannya wasi koladzina taqaw robbahum ilal jannati zumaro. Harus rombongan. Bisanya kerikil satu laku itu kalau masuk ke beras. Nanti berasnya 1 kilo laku 10.000, kerikil itu ya seharga 10.000 itu termasuk golongan 10.000. Cuman kalau kerikil ya aja metingil nih bahasa Jawa nih. Jangan menampakkan diri. Kalau kerikil kok menampakkan diri, mau dijual ya dibuang dulu. Jadi kalau bodoh ya coba tentengan. Ini kan makanya kan ada Syekh Khalil itu memberi syarat manusia itu jadi 4. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri fattabi'u. Ada orang yang pinter, ngerti, ngalim, dan dia sadar kalau dia ngalim sehingga menjalankan ilmunya, ikuti dia. Rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Ada orang ngalim tapi tidak sadar kalau dia ngalim sehingga perbuatannya tidak sesuai dengan ilmunya. Fantabihu, ingatkan, bangunkan. Rajulun layadri wa yadri annahu layadri. Yang ketiga, manusia tidak tahu tapi sadar kalau tidak tahu, mau belajar. Farhamhu, suruh ngasihi, melasih. Dia rangkul, dia ajar. Nah yang keempat ini,
Rajulun layadri walayadri annahu layadri. Wis bodoh ra sadar bodone ngeyel. Fatruk tinggalkan jangan. Bupenono wis malah marake budrek. Karena ada ini kalau Ustadz Efran ini paham ini. Rajulun layadri walayadri anahu layadri ngeyel terus. Monggo yang mau mau protes juga boleh kok. Mungkin protes sama saya juga boleh. Jadi tidak hanya tanya kan karena ini kan tahap terakhir, jadi protes juga boleh. Cuman kalau di keluarga saya itu ada aturan di keluarga gitu loh. Kalau tanya itu 100.000, kalau usul 300.000, kalau protes 1 juta. Lah protes kok. Monggo. Mungkin dari amalan atau mungkin selama dalam, karena gini, selama dalam kholwat itu sering ada isyarah, terutama ketika zikir. Nah itu nggak boleh dipendam sendiri, harus disampaikan pada mursyid itu. Bahaya kalau dipendam sendiri. Jangan ditakwilkan sendiri. Kalau masalah khusus yang itu isyarat dalam zikir atau ketika tidur dapat isyarat, tapi syaratnya yang sekiranya itu benar gitu ya. Kalau mungkin tidak sempat, bisa nanti lewat HP kan, lewat telepon. Karena mungkin kalau secara umum kan terbuka itu kurang. Mungkin kalau ini ustadz yang muda ini kebanyakan mungkin digigit ular mungkin ya. Jadi kalau ada isyarat digigit ular itu berarti sudah mau nikah. Cuman ularnya gimana? Apa ular koros, apa rasa ular dumung? Yeah. Supaya bisa istiqomah apa ada amalannya gitu, apa doanya gitu ya. Kalau doanya ada Allahumma paksa. Ya dah. Itu doa nih. Kalau istiqomah ya itu diperbandingkan. Kita ini seperti tadi ya. Kenapa orang sakit pinggang? Karena punya pinggang.
Nah sekarang pertanyaannya, pengen nggak sakit karena tidak punya pinggang, apa kita ini walaupun sekali sakit tapi masih punya pinggang? Nah ketika kita ini akan males melakukan, itu ya pertanyaannya. Karena ada orang yang dewasa sudah balik, tidak sholat itu tidak berdosa ada. Orang gila, ya kan? Orang gila. Makanya ketika kita tidak sholat, tanyakan pada diri saya, diri sendiri. Saya ini pengen waras, apa pengen gila? Itu untuk istiqomah. Jadi ketika kita ini malas mengerjakan, dibandingkan. Itu karena memang yang namanya hati itu mizan. Quran juga disebut mizan. Jadi untuk perimbangan. Setiap ada masalah, kita ini ditimbang. Kalau seperti ini, begini, kalau ini seperti ini mesti nanti akan jadi kembali pada seperti dulu Muhammad Ali petinju yang itu. Setelah masuk Islam, beliau ini oleh gurunya diperintahkan kemanapun juga membawa korek. Jadi karena dia sudah terkenal, apa saja tersedia, dia diperintahkan bawa korek. Jadi ketika akan melakukan yang menurut agama tidak boleh, suruh dulut itu tangannya itu, sakit atau tidak. Lah baru korek saja sudah panas, sakit, apalagi api neraka. Jadi itu perbandingan. Cara untuk mengendalikan itu satu. Selalu diperbandingkan. Makanya kalau kita sampaikan kepada orang-orang yang orang perempuan yang tidak menutup aurat dengan alasan panas, ya lebih baik panas karena ditutup auratnya atau panas dibakar neraka. Jadi itu hati, fungsinya hati ada dua, hati nurani itu. Karena hati nurani dengan hati sanubar itu berbeda, sama-sama maknanya dua. Kalau sanubar itu yang satu ditempati malaikat, yang satu ditempati setan. Kalau hati nurani untuk perimbangan. Jadi kalau akan melakukan seperti ini diimbangi, nanti akibatnya seperti ini bagaimana? Al-aqil maya'riful awaqib. Orang yang punya akal, tandanya orang yang punya akal itu mempertimbangkan akibatnya. Kalau orang tidak mempertimbangkan akibatnya, itu berarti tidak menggunakan akal. Kalau orang yang berakal mesti akan ada lagi, monggo. Yeah. Bisa pas zikir, bisa di luar zikir, ketika tidur atau ketika apa itu bisa juga, tapi masih dalam lingkungan. Oleh karena itu dalam kholwat itu tidak boleh aturannya, tidak boleh kumpul dengan orang lain, tidak boleh membicarakan masalah dunia, agar yang masuk itu khusus. Karena kalau sudah membicarakan masalah yang lain, maka akan terpengaruh. Jadi kalau masih murni yang dibicarakan ya masalah sekitar kholwat, terus tidurnya juga tidak mumpung nganggur gitu. Mumpung rano gawean turu. Jadi aji mumpung. Nah itu, jadi kalau itu selama dalam kholwat kok tidak tercampuri oleh masalah dunia, itu isyaratnya semua isyarat kholwat. Makanya makannya juga yang tidak bernyawa.
agar hilang dari sifat hewani. Karena orang tidur, mimpi itu ada dua, benar-benar mimpi atau impen-impenan. Impen-impenan itu sebelumnya pengen apa, dibawa tidur. Karena sebelumnya sudah terpengaruh dengan mimpinya, ini terpengaruh karena keinginan sebelumnya. Nah itu impen-impenan, itu bukan mimpi yang benar. Kecuali seperti permintaan istikharah. Saya minta ini benar atau salah, pilihan ini benar atau salah. Permintaannya ketika mau tidur satu itu, maka akan diberi petunjuk. Waktu sholat duha itu 4 salam ya. Waktu sholat duha itu 4 salam. Kemudian 2 rakaat. Apa sunatannya tetap 2 sambil dengan sholat duha? Terus itu saja apa dengan yang nggih. Sholat duha niku, sholat duha itu paling sedikit 2 rakaat, paling banyak 12 rakaat. Suratannya kalau di kitab-kitab fikih, yang 2 rakaat pertama itu wasamsi dengan waduha, berikutnya kuliah dengan kulhu. Tapi wasamsi dengan waduha boleh, tapi yang lebih muktabar itu yang 2 rakaat setelah 2 rakaat pertama itu kuliah kulhu. Ini ku langkung disenengi. itu berapa kali? Kuliahnya berapa kali? Kuliah berapa kali? Ya, rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulhu. Nek niku 8 rakaat, berarti kuliahnya 3 kali, kulhunya 3 kali, karena yang pertama sudah wasamsi dengan waduha. Nek 12 rakaat ya 5-5 ngeten. Nek ming sak rakaat ya ora ono. Bapak kuliah wis apa waduha karo wasamsi. Bapak sholat duha niku, sholat duha itu kalau 2 rakaat tercatat sebagai ahli duha. Kalau 4 rakaat itu dosanya diampuni. Kalau 6 rakaat doanya diterima. Kalau 8 rakaat rezekinya diluaskan. Jadi jangan minta doa rezekinya diperluas kalau cuma 2 rakaat. Durung sak rego. Belum harganya. Maksudnya salam yang kedua, yang pertama kuliah itu ada yang diberi 10 kali kuliahnya. Terus rakaat 2 10-nya 10 kali begitu. Oh, maksudnya setiap rakaat berapa kali ngoten nggih? Nek dengan kitab namung sekali-sekali. Lah soal ada yang mengajarkan secara pribadi, kok rakaat pertama kuliah 10 kali, rakaat kedua kuliah kulhu 10 kali, itu mungkin ijazah khusus. Tapi kalau di kitab ya cuman sekali-sekali. Mungkin nonton niku teman-teman. Ini kula, kalau saya sekali-sekali saja, kalau nggak kolwat ya longkong.
Syekh Siti Jenar itu termasuk wali songo. Nah kemudian ketika beliau disingkirkan atau dalam arti tidak dipakai, ada penggantinya. Nah Syekh Siti Jenar itu sebetulnya ajarannya benar. Yang tidak benar itu karena disiarkan. Al-Arif idana toko halaka. Di kitab Jamil Usul, Al-Arif idana toko halaka. Orang makrifat itu kalau diomongkan rusak. Nah beliau ini termasuk makrifat, dibicarakan, diomongkan makrifatnya itu enggak boleh. Makanya rusak, seperti Al-Khalaj. Al-Khalaj juga seperti itu. Jamiuddin Ibnu Arabi juga, tapi kalau Ibnu Arabi tidak dinyatakan caranya. Kalau Al-Khalaj dengan Syekh Siti Jenar sama. Jadi ketika dipanggil Siti Jenar, saya ini Allah. Kita dipanggil Allah, saya ini Siti Jenar. Nah itu yang jadi masalah. Walaupun pada dasarnya ya seperti itu, seperti la ilaha illa ana, la ilaha anta, la ilaha itu, tapi nggak boleh dibicarakan ke orang lain, karena makrifat itu tidak bisa diomongkan kepada orang lain, hanya tahunya sendiri. Nah kalau sudah tingkatan muhib, mahabbah, al muhib, idza sakata halaka. Kalau orang mahabbah kok diam, tidak dinyatakan, itu rusak. Jadi tingkatannya kalau makrifat itu ada pada latifatul qalbi, kalau mahabbah ada pada tingkat latifatul ruhi. Kalau orang menyatakan cinta kepada Nabi, kok tidak ada buktinya, tidak sholat, tidak apa, tidak mengikuti Nabi, rusak. Harus dibuktikan kalau. Tapi kalau pengertian makrifat, pengertian batin, kok dinyatakan rusak. Jadi yang boleh dinyatakan itu kalau sudah sampai mahabbah. Kalau belum sampai mahabbah nggak boleh juga. Nah seperti itu, yang boleh dinyatakan di perlihatan itu tingkahnya saja. Mahabbahnya itu boleh diketahui orang lain, tapi pengertiannya jangan di. Jadi Siti Jenar itu sebetulnya benar. Dalam kitab itu yang saya tulis ada Syekh Abdul Qadir Jailani menyatakan kalau saya ini sekorum dengan Al-Khalaj, mesti saya bela Syekh Abdul Al-Khalaj. Karena Al-Khalaj ini kan muridnya Syekh Junaidi Al-Baghdadi, temannya Syekh Abu Bakar Sibli. Jadi sekitar tahun 200-an hidupnya, 200 Hijrah. Syekh Abdul Qadir Jailani menyatakan kalau saya kok hidup sekurun dengan Khalaj, mesti saya bela Khalaj. Karena cuman penjelasannya itu yang keliru, bukan anunya, tekotnya atau ini bukan keliru.